17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka, 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 sekali merdeka. tetap merdeka. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, saat ini kami sedang berada di lokasi Tugu Juang, Sipin Ujung, Jambi. Hadir bersama saya Pak Sumardi DS. Beliau seorang tua yang sudah berusia 70 tahun. Kenapa kami berada di sini? Karena kami ingin mengenang kemerdekaan Indonesia yang saat ini sudah 75 tahun. Dan kenapa kami berada di Tugu Juang ini? Tentu ada maksud, ada kenangan monumental yang kami harus ceritakan di sini. Pak Sumardi, dialah orang yang membuat patung di atas Tugu Juang itu. Dan saya termasuk orang yang beruntung bisa bertemu beliau. Dan alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat dan mudah sekali untuk diajak komunikasi. Dan beliau bersedia untuk menceritakan sejarah bagaimana Tugu ini dibangun, kapan itu dibangun, kenapa dibangunnya di sini. Dan kita ingin menikmati langsung cerita ini, kita mendengarkan langsung cerita ini dari Pak Sumardi DS. Saya panggil Pak D ya. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Sehat tadi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, sudah 70 tahun. Amin. Amin. Tetap semangat. Ya, Pak D, apa yang Pak D ingat sekarang ini setelah 75 tahun Indonesia merdeka? Sekarang sudah 75 tahun ini Pak D. Cerita zaman dulu. Iya. Zaman dulu. Apa yang Pak dirasakan sekarang setelah Indonesia 75 tahun merdeka ini? Kecil-kecilnya saya zamannya Soekarno masih ingat. Iya. Zaman Orde Baru apalagi. Iya. Reformasi tambah. Pak D lahirnya di Kuala Tunggal. Kuala Tunggal, Jambi. Betul. Keturunan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Solo. Bapak Solo. Bapak Solo. Ibu Purworejo. Ibu Purworejo. Jadi Pak D Sumardi ini adalah seorang seniman kenamaan di Jambi. Beliau dikenal sebagai pematung. Karya-karyanya sudah cukup tersebar di mana-mana. Salah satunya adalah patung Tugu Juang ini. Kemudian patung di Taman Adipura Teho. Lalu di patung Skapur Siri namanya itu ya? Yang di Ya. Skapur Siri. Patung Skapur Siri di Makalam, yang di Tugu Adipura Teho. Inilah Pak Sumardi. Kita sangat beruntung bisa bertemu beliau. Beliau adalah orang yang mendesain tugu ini. Tugu ini dibangun di sini untuk mengenang perjuangan rakyat Jambi melawan penjajahan Belanda. Dalam catatan sejarah, tanggal 29 Desember itu terjadi perjuangan yang amat heroik antara pejuang rakyat Jambi melawan penjajah Belanda. Lokasinya itu di sini ya Pak. Ini berdasarkan catatan sejarah, lokasinya pertempuran tuh di sini. Dan itu makanya tugu ini dibangun di sini. Jadi tugu itu tidak hanya dibangun karena daerahnya strategis, tetapi juga adalah lokasi pertempuran pejuang rakyat Jambi waktu itu melawan Belanda, itu lokasinya di sini. Kan begitu Pak D? Dan konon kabarnya di sini juga banyak pejuang-pejuang kita yang meninggal dunia. Tertumpahlah darah syuhada di sini. Saya hampir merinding ini Pak D. Betul. Saya merinding, bukan dibuat-buat, kita merasa sedih. Dan hanya doa yang bisa kita panjatkan buat mereka sekarang. Ya doa yang pelajaran untuk kita. Pelajaran untuk kita. Semangat juangnya. Semangat juang. Mudah-mudahan generasi muda sekarang ini bisa
mewarisi semangat juang itu. Dan ini adalah karya monumental putra-putra Jambi untuk mengenang jasa pahlawan kita. Dan Pak D. Sumardi adalah orang yang membuat patung ini. Sekarang kita akan ceritakan dulu Pak D. Tahun berapa Pak D bangun ini? Saya membuat desainnya Sama seluruh, jadi Pak D. desainnya seluruhnya tahun 1983-an. 1983 mulai membangun ini. Iya. Ini ada konsultan dari Jakarta, kalau tidak salah begitu. Kemudian selesai seluruhnya, saya dimintai oleh konsultan itu untuk membuat desain patung Tugu Juang. Pak D diminta membuat desain patung Tugu Juang ini. Ya. Nah, oke. Oleh konsultan yang datang dari Jakarta iya, itu. betul. Saya kerjakan, kemudian dari DPR supaya karena mendesainnya pakai sepatu. Maksudnya? Desain di dalam gambar desain itu ada sepatu. Oh. Sepatu buat tentara. Sepatu Lars itu. Itu Ya. larang. Jadi kata DPR, karena ini perjuangan rakyat, tidak usah pakai sepatu. Oh, dosa pakai sepatu ya. Oke. Oh, berarti patungnya itu kakinya udah pakai sepatu itu ya? Betul. Itu menggambarkan rakyat biasa memegang bambu runcing. Betul. Iya, oke. Dengan keris di pinggang. Dengan keris di pinggang. Untuk ikat kepala. Untuk kepala. Itu yang menginspirasi Pak D waktu Iya, itu. betul. Waktu itu Pak D usianya berapa? Kalau 83 berarti saya umur 33. 33 tahun. Pak D mulai mendesain itu, kemudian terjadilah bangunan ini. Berapa lama itu selesainya? Ini lupa saya itu. Ada sekitar 2 atau 3 tahun baru selesai? Tidak sampai. Oh, udah sampai. Tiang yang 3 itu kan bambu itu Pak D. Bambu, itu betul. simbol apa itu? Itulah simbol bambu runcing itu. Simbol bambu runcing. Saudara sekalian, pada saat kita wawancara ini sedang dilaksanakan pengecatan. Seperti kita lihat kalau selama ini warnanya warna bambu kuning, ini tiang sudah diganti dengan warna merah putih. Kalau patungnya mudah-mudahan tidak. Itu patung dari apa Pak D? Perunggu? Semen. Oh, semen semua ya. Dan cukup tahan Pak D ya. Tahan lagi. Itu menggambarkan bukan wajah pahlawan kita atau apa? Bukan. Oh, bukan ya. Memperjuang rakyat. Oh, perjuangan rakyat. Pak D mendesain ini itu seperti apa dulu? Dilukis dulu, di apa? Ya disekat dulu, dilukis. Bisa dilihatkan? Katanya tadi bawa. Sampai sekarang Pak D masih menyimpan. Bayangkan luar biasa ini. Pak D. Sumardi masih menyimpan blueprintnya, rancangan patung ini. Nah, pakai sepatu kan? Ya, ini awalnya pakai sepatu, setelah itu dirubah menjadi tidak bersepatu. Hanya yang lainnya. Yang lainnya tetap. Ada keris, ada bambu Ya. runcing, ada bendera. Ini udah lama sekali, luar biasa. Pak D masih menyimpan. Ini tolong disimpan bagus-bagus Pak D, ini benda bersejarah. Barangkali juga bisa dititipkan ke museum ini. Jadi ini Sanggar Sana Jambi. Ya, Ini Pak D punya. Ya. Ya. Jadi saudara sekalian, Pak D Sumardi ini profesi sehari-harinya sebagai pelukis dan pematung. Jadi kalau ada misalnya pemerintah atau pihak swasta ingin dibuatkan patung, itu Pak D Sumardi siap karena karya-karyanya sudah sangat dikenal luas. Contoh-contoh yang. Oh, ini contoh. Ini patung di Rencananya untuk di Muara Jambi. Oh iya, jadi Pak D juga punya usulan. Pak D punya usulan agar pemerintah daerah membuat patung-patung para pejuang mereka. Betul. Contohnya ini di Muara Jambi, ini siapa ini Pak D? Ya, pejuang. Oh, ya agar lebih disempurnakan lagi. Lalu ada ini di mana nih Pak D? Itu di Kuala Tungkal tuh. Ini di Kuala Tungkal. Ini Pak D juga yang bikin. Patungnya sudah jadi Pak D ya.
Oh, belum. Belum. Ini di Ini juga belum. Ini di mana ini rencananya? Ini di Batanghari bukan? Pokoknya ini Desain patung. Iya. Iya. Oh, ini Tugu Makalam. Tugu Makalam. Tugu Makalam ini. Yang mana? Jadi penonton sekalian, menurut Pak D. Sumardi, banyak sekali daerah-daerah di kabupaten yang belum memiliki patung pejuang mereka. Kalaupun ada, perlu disempurnakan lagi. Misalnya di Rumah Sakit Abdul Manap. Rumah Sakit Abdul Manap, Pak Abdul Manap itu adalah Gubernur Jambi pertama dan beliau adalah pejuang. Makanya nama rumah sakit Kota Jambi itu Rumah Sakit Abdul Manap, dan itu belum ada patungnya. Belum. Nah, ada baiknya itu dibuat. Mungkin Pak Wali Kota ini bisa melihat, mendengar langsung kalau ingin dibuatkan patung Abdul Manap, Pak Abdul Manap. Pak Sumardi siap. Rancangan ini sudah dia buat, termasuk di Merangin patung Kolonel Abun Jani yang juga belum ada. Pejuang-pejuang semua. Lalu di Kuala Tungkal itu terkenal dengan pejuang selempang merah. Betul. Perlu sekali dibuatkan patungnya agar bisa dikenang oleh generasi yang akan datang. Betul. Dari hasil perbincangan saya dengan Pak Sumardi, apa sih Pak kelebihan patung dibanding dengan lukisan? Kalau bedanya gitu. Secara kasat mata jelas lah. Kalau lukisan itu dalam ruangan. Kalau lukisan dalam ruangan. Tapi kalau patung itu seluruh di luar ruangan, semua orang bisa melihat. Semua orang bisa melihat dari berbagai sudut dimensi. Ya, betul. Iya, dan lebih tahan lama. Kemudian karakter wajahnya juga bisa menyerupai tokoh yang kita maksudkan. Kesannya lebih cepat ditangkap oleh masyarakat. Apa saja yang pemerintah kota atau daerah memvisualkan tokoh pejuang atau apa saja, tokoh budaya dan apa saja. Karena ini 17-an ya, tokoh pejuang lah kalau bisa. Atau sebuah peristiwa heroik para pejuang yang didesain demikian rupa sehingga membawa kesan terjadinya perjuangan memang merdeka ini dengan hasil perjuangan. Iya. Jadi kesan-kesan secara dengan bentuk lebih artistik, kesan-kesan awal yang ditangkap oleh masyarakat, sehingga mendapatkan semangat tempo dulu yang diwariskan sampai generasi muda, bahwa dia juga dengan perjuangan dengan versi yang sekarang. Karena semangat itu sesuai dengan zamannya. Bagaimana caranya generasi muda sekarang mengisi kemerdekaan dengan lebih baik lagi. Betul. Bukan tidak mungkin Indonesia ini lebih parah kalau tidak dibela dengan dengan semangat muda sekarang. Ya, generasi sekarang juga adalah pejuang, tapi pejuang bagaimana caranya mereka mempertahankan kemerdekaan ini dan memajukan negara ini sesuai dengan cita-cita proklamasi. Apalah arti merdeka kalau tidak makmur, kan gitu, Pak. Betul. Pak D. Sumardi, dulu kondisi kita kembali ke Tugu Juang ini. Dulu kondisi ketika dibangun kan tidak seperti ini ya lokasinya. Sekarang bagaimana menurut Pak D ini? Dengan sudah dibangun ada RTH, ruang terbuka hijau, dan tambahan-tambahan taman ini. Sebetulnya apakah masih ada sentuhan-sentuhan? Perlu sentuhan-sentuhan? Tambahan lagi. Di mana kira-kira? Kesan perjuangan rakyat memang harus lebih menonjol. Itu di bawah tugu itu kan ada relief. Itu Pak D juga yang bikin. Itu desainnya dulu dibantu dengan kawan-kawan. Iya. Kemudian desainnya. Oke saudara, kita terpaksa berubah lokasi sedikit karena memang cuacanya agak panas. Kita bergeser ke sebelah kiri, namun tetap Tugu Juangnya nampak. Saudara, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa begitu banyak karya Pak D. Sumardi di Jambi khususnya. Beliau memang sangat konsen untuk
berkarya mengenang sejarah perjuangan lewat karya-karya seninya, baik karya lukis maupun seni patung. Nah, untuk itu sekali lagi kami menghimbau, mengajak pemerintah daerah, kota, kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk melestarikan nilai-nilai sejarah ini melalui karya-karya seni seperti yang dibuat oleh Pak Sumardi. Pak Sumardi sudah begitu banyak membuat di Jambi, dan karya terakhir beliau adalah menyempurnakan relief Angso Duo di bawah Tugu Keris yang tadinya belum begitu sempurna bentuknya, seperti anak bebek katanya ya. Orang-orang bilang gitu. Orang-orang bilang gitu anak bebek, sekarang sudah seperti angso. Nah, sekarang sudah seperti angso, karena memang angso itu adalah simbol dari kota Jambi. Kemudian karya-karya Pak D juga berupa relief banyak di samping sini, di bawah Tugu Juang. Juga ada di Taman Budaya. Taman Budaya, kemudian di Gantala Aras. Gantala Aras itu berupa relief yang menceritakan tentang sejarah masuknya ajaran Islam ke daerah Jambi. Nah, nanti masyarakat bisa menikmati, bagi yang sudah melihat relief di sana, itu karya Pak D. Sumardi. Kita berbangga sekali hari ini masih bisa bertemu langsung dengan Pak D. Sumardi. Mudah-mudahan karya-karya dia bisa dinikmati oleh anak-anak muda. Kemudian mumpung dia masih bisa bersemangat menceritakan, kemudian juga masih bisa berkarya. Nah, mari pemerintah daerah untuk sama-sama kita melihat bagaimana Pak D mengaktualisasikan karyanya. Pak D, ini pertanyaannya, Pak D ini memang suaranya agak sedikit lemah, malum karena usia. Jadi saya harus banyak ngomong gitu, banyak cerita. Tapi cerita ini adalah sebenarnya sudah sambungan dari Pak D sendiri. Kenapa Pak D lebih banyak memilih karya-karya yang punya nilai sejarah? Terima kasih. Semangat itu sebetulnya semangat juang itu sebetulnya generasi zaman dulu itu, anak-anak zaman dulu itu bayangkan waktu pertempuran Indonesia merdeka, kemudian merebut kemerdekaan. Terus gimana saya melukis Pak Soekarno zaman tahun itu. Iya. Zaman tahun itu saya sudah melukis. Zaman Soekarno Pak D sudah melukis. Sudah melukis untuk Gedung Nasional. Untuk Gedung Nasional di Jakarta. Bukan. Di Kuala Tungkal. Oh, di Kuala Tungkal. Ada Gedung Nasional. Itu lukisan-lukisan pahlawan nasional. Kemudian setelah ada G30S, ya. Kemudian 7 pahlawan revolusi tambahannya. Iya. 7 pahlawan revolusi juga untuk melengkapi Gedung Nasional itu. Waktu itu saya usia masih 18-an. Oh, 18 tahun. Ya, jadi saya melukis untuk itulah pejuang-pejuang nasional, pahlawan nasional, pahlawan revolusi. Itulah yang masa remaja saya untuk melukis. Ya. Lukisan. Ya. Ini ceritanya Pak D bisa seperti ini gimana? Dulu saya tinggal di Jakarta masih kecil. Ada memang dari orang tua. Di samping ada orang tua, di depan saya itu ada pelukis besar pelukis nasional. Siapa itu? Pak Sujoyono. Oh, terinspirasi dari situ. Karena dia melukis di depan rumahnya berhadapan. Oh, iya. Saya selalu melihat beliau itu melukis. Waktu itu saya masih kecil. Dan saya suka sekali. Kemudian dibelilah peralatan oleh orang tua untuk belajar melukis. Iya. Kemudian karena sejak itu saya suka menggambar, melukis. Oh iya. Di waktu kecil itu. Pernah kuliah juga? Pernah kuliah di ASRI tahun 72. Akademi Seni Rupa Indonesia, Jogja. Tahun 1972. Dan saya pulang ke Jambi. Selesai kuliahnya? Tidak selesai. Oh, tidak selesai. Kemudian saya pameran di SMP 1.
oleh para perupa-perupa yang senior seperti Pak Hadi almarhum dan kawan-kawan. Zaman itu Pak Gubernurnya Pak R.M. Nur Almandi Brata. Oh iya. Kemudian beliau bertanya kepada saya, gimana kuliahnya? Tidak selesai Pak. Iya. Bagaimana kalau kita sambung saja? Tapi atas biaya pribadi saya, bukan biaya pemerintah. Iyalah Pak, siap Pak. Ya, waktu itu saya jawabnya, iyalah Pak, nanti saya pikirkan dulu. Iya. Kemudian karena dia melihat lukisan saya menarik, saya dipanggil untuk melanjutkan kuliah itu. Tapi karena zaman itu zaman tidak enak. Jadi saya lebih suka merdeka gitu. Iya. Kemudian saya tidak teruskan kuliah itu. Kemudian beliau pun pensiun. Saja Belajar sendiri terus sesuai apa yang saya dapat dari. Nah, terus mematung, itu tadi lukis. Nah, sekarang mematung. Nanti dulu, sebelum ke patung, iya. Saya juga di sekolah itu, di akademi itu melihat jurusan patung. Oh, iya. Di samping saya belajar kuliah melukis, walaupun tidak selesai kan sempat dapat ilmunya. Iya. Kemudian saya ke Sanggar ke jurusan patung, saya melihat anak-anak anak jurusan patung sedang membuat patung. Saya jadi suka juga. Sejak itu saya membuat karya-karya 3 dimensi. Tapi karya Pak D memang lebih khas. Orang banyak bilang karya Pak D itu lebih halus dan berkarakter. Begini, di seni rupa itu memang dibutuhkan karakter. Misalnya kalau sosok manusia itu idealnya seperti apa, iya. Kemudian karakternya seperti apa, bagian-bagian mana yang paling penting untuk dipelajari, iya. itu terutama karena saya sempat mempelajari hal-hal yang seperti itu, lebih natural, natural walaupun secara teknis tidak halus, tapi karakternya tetap dapat. Misalnya walaupun dia kasar, tapi karakter wajah, karakter body dan sebagainya, drapery pakaian dan sebagainya itu memang terbentuk. Iya. Cuman garapannya itu mungkin sengaja di tekstur supaya ada yang kasar, ada yang halus. Iya. Karena bagian-bagian yang kasar itu akan membuat efek berdimensi. Ada bagian-bagian halus juga punya dimensi lain. Nah, jadi itu antara lain. Iya. Jadi itulah, jadi kepinginnya saya ini untuk sebagai orang bilang itu sebagai bangsa pejuang. Iya. Bagaimana kita ini menonjolkan pejuang-pejuang itu dengan mengibarkan bendera merah putih. Itu yang harus di samping. Tadi kelihatan menangis, sedih. Gimana ya? Rasa terharu. Ya rasa orang bilang itu ya republikan apa kamu? Iya. Rasa orang itu, rasa republik itu lebih kuat. Rasa ke-Indonesiaan tuh, nasionalismenya lebih ini ya. Jadi melihat kondisi sekarang Pak D gimana? Sebetulnya kondisi sekarang ini, kondisi maksudnya bagaimana anak bangsa ini menghargai kemerdekaan? Maksudnya gitulah, betul tuh. Sebetulnya kalau mau dibilang itu nanti dibilangnya terlalu apa ya? Kritis. Sebenarnya untuk membangun negeri ini lebih banyak imannya yang dikuatkan. Iman dulu yang harus dikuatkan. Oke. Jadi untuk memikirkan kepentingan sendiri itu juga dia harus nomor 2 karena bagaimanapun dahulukan kepentingan jiwa ini umum. Jiwa ini akan terasa kaya kalau kepentingan umum atau kepentingan yang prinsip itu didulukan. Jiwa ini akan terasa kaya apabila kepentingan umum didahulukan. Ya. Oke. Di
Itu jadi artinya gimana ya? Jadi rasa abdi, rasa mengabdi itu walaupun sekecil terbawa. Iya. Sebab gini, kalau diikuti yang namanya kebutuhan itu tetap kurang. Iya. Itulah yang diwariskan untuk kita. Iya. Bagaimana Soekarno zaman itu masih murni memerdekakan dengan orang-orang zaman dulu. Oke Pak De, kita kembali ke Tugu ini. Menurut Pak De, apa lagi yang harus disempurnakan ini? Wilayah ini sebetulnya masih ada bagian-bagian yang harus ditambah. Pertama Harus ada bagian-bagian ditambah lagi, disempurnakan supaya kesan awal, bahwa ini adalah monumen bersejarah. Betul, ada tambahan-tambahan. Ada tambahan-tambahan yang sudah dilihat. Iya. Mewakili itu ya. Nah, ini tidak cukup hanya sosok. Kalau ini nampaknya kotor Pak De, kurang terawat ini. Semak belukar, bunga-bunganya tidak ada, kurang perhatian kayaknya. Kita mau bilang apa? Iya, mau bilang apa lagi ya, kondisinya seperti itu kan. Jadi ya Pak Gubernur atau Pak Wali Kota ya lihatlah sendiri ini. Memang tidak terlalu ini nyaman gitu. Semak belukar, sampah di mana-mana. Bahkan saya lihat tadi itu tempat tumpukan barang-barang rongsokan, kemudian alat-alat itu apa namanya, gerobak pedagang. Nah ini sepertinya ke depan perlu menjadi perhatian karena sayang lokasinya sangat Artinya gini, sangat strategis. kita buatkan beberapa desain, kemudian ada beberapa alternatif sebagai pilihan yang mana Nanti cocok. Pak De siapkan desainnya. Silakan pemerintah milihnya yang mana, milih yang mana supaya lebih disempurnakan lagi. ya. Maksudnya tadi benar-benar taman ini sebagai taman yang mewakili nilai-nilai sejarah. Itu satu. Yang kedua, untuk masyarakat juga bisa menikmatinya. Ya, masyarakat bisa menikmatinya sebagai ruang terbuka hijau yang memang sebuah karya monumental bernilai sejarah. Apalagi ini letaknya di tengah kota dan luas sekali. Baik saudara sekalian, demikian perbincangan singkat kita dengan Pak D. Sumardi DS. Sekali lagi beliau adalah salah satu orang yang menyaksikan dan melakukan langsung proses pembangunan Tugu Juang di Sipin Ujung ini. Mudah-mudahan wawancara ini ada manfaatnya bagi generasi muda terutama yang ada di Jambi, agar kita tidak kehilangan jejak sejarah dan orang-orang yang sudah berkarya untuk bangsa dan negara ini. Majulah negara Indonesia, majulah negeri Jambi ini, dan mari sama-sama kita warisi semangat juang dari para leluhur kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.